Halo semua, kembali lagi di Ruang Diksi. Hilangnya Elisa Lam di Hotel Cecil telah menjadi misteri besar penuh tanda tanya bagi banyak pihak. Ia yang saat itu menginap di hotel tersebut di Los Angeles tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak dari kamarnya. Tidak ada seorang pun di hotel itu yang mengetahui keberadaannya. Penyelidikan menjadi lebih membingungkan ketika hampir tidak ditemukan bukti atau tanda-tanda kekerasan di kamar yang disewa oleh Elisa. Entah ia pergi secara sukarela atau seseorang mungkin menculiknya hingga berbuat buruk kepada gadis muda ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang misteri dari Hotel Cecil dan Elisa Lam yang menghilang secara membingungkan. Bagi kalian yang mau lihat lebih detail dari dokumenter ini, silahkan membaca beberapa jurnal atau menonton dokumenternya yang sudah dirilis oleh Netflix. Elisa yang berasal dari Vancouver, Kanada saat itu baru berusia 21 tahun ketika memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke beberapa kota saat musim liburan. Salah satu kota yang ditujunya adalah Los Angeles. Pada tanggal 1 Februari 2013, ia dinyatakan hilang setelah tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Biasanya Elisa menelpon setiap hari sebagai rutinitas untuk memberi kabar bahwa ia baik-baik saja selama perjalanan. Selebaran orang hilang pun ditempelkan di berbagai sudut kota. Diketahui bahwa Elisa di Los Angeles sejak 28 Januari dan sudah tidak terdengar kabarnya sejak 31 Januari. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, apalagi mereka tahu bahwa Elisa tidak memiliki riwayat perilaku buruk dan rasanya mustahil menghilang begitu saja. Kepolisian Los Angeles bagian Departemen Perampokan dan Pembunuhan ditugaskan untuk menangani kasus ini karena mereka tidak yakin Elisa masih dalam keadaan baik-baik saja. Tim detektif termasuk Marcia dan 17 detektif lainnya ikut ditugaskan agar Elisa bisa lebih cepat ditemukan. Salah satu detektif lainnya adalah Greg Kading yang bekerja bersama tim. Ada banyak kemungkinan di awal kasus ini, mulai dari dugaan Elisa sengaja menghilangkan diri, tersesat di Los Angeles, hingga skenario terburuk seperti diculik lalu dibunuh. Ketika mencari petunjuk dari keluarga Elisa, diketahui bahwa terakhir kali mereka mengetahui kabarnya adalah saat ia berada di hotel tempatnya menginap, yaitu Hotel Cecil yang berada di pusat kota. Hotel ini sangat besar dan memiliki sejarah yang kelam. Meski terlihat meyakinkan dari luar dan lobi, hotel dengan harga kamar sekitar $85 per malam ini tidak menjanjikan keamanan bagi para penyewanya. Pada sore hari, tanggal 1 Februari, sekitar 20 detektif datang ke Hotel Cecil untuk mencari saksi dan petunjuk. Manajer hotel saat itu, Amy Price, memberikan keterangan yang membantu polisi. Ia menjelaskan bahwa Elisa tiba di hotel sejak 28 Januari 2013 dan menyewa kamar itu selama 4 hari. Elisa menempati kamar 506, kamar khusus wanita dengan konsep bunk bed untuk para pelancong, serta kamar mandi terpisah yang terletak di ujung lorong. Seharusnya Elisa keluar dari hotel pada tanggal 1 Februari, namun di hari yang sama ia dinyatakan hilang. Penyelidik masuk ke kamar untuk mencari bukti potensial, tetapi staf hotel sudah memindahkan semua barang pribadinya ke gudang penyimpanan sesuai protokol hotel jika ada tamu yang meninggalkan barang. Elisa diketahui meninggalkan laptop, obat resep, barang-barang berharga, kacamata yang selalu digunakannya, dompet, paspor, serta hampir semua pakaian yang dibawanya. Staf hotel yang mengemasi barang-barangnya mengatakan bahwa kamar tersebut sangat berantakan tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun penggunaan narkoba. Tidak lama berselang, pasangan suami istri Mike dan Sabina Buck dari Britania Raya menginap di Hotel Cecil. Setelah mengetahui informasi tentang hilangnya Elisa, mereka mempertanyakan keamanan mereka sendiri saat menginap di sana. Sementara itu,
Meski barang pribadi Elisa telah ditemukan, penyidik masih tidak memiliki petunjuk tentang keberadaannya. Mereka mewawancarai banyak orang, terutama staf hotel, untuk mengetahui apakah ada yang melihat Elisa pada hari ia menghilang. Santiago Lopez, staf pemeliharaan hotel, mengaku tidak pernah melihat Elisa. Namun, pegawai shift malam mengatakan bahwa Elisa terlihat berada di area yang tidak diperbolehkan bagi tamu, sehingga staf menyuruhnya pergi, dan itulah terakhir kali mereka melihat Elisa berjalan menuju lift. Seorang jurnalis bernama Josh Dean tertarik dengan kasus ini dan mencoba menelusuri latar belakang Elisa. Ia adalah anak sulung dari dua bersaudara berasal dari keluarga imigran Hong Kong. Orang tuanya memiliki restoran di Vancouver, dan Elisa berkuliah di Universitas British Columbia. Dari media sosialnya, Elisa terlihat sebagai gadis yang ramah, terbuka, suka bergaul, dan tampak ceria. Ia bahkan menulis rencana perjalanannya di Tumblr serta membagikan pengalamannya selama berpergian sendirian. Di hari Elisa menghilang, ditemukan jejak bahwa ia sempat pergi ke toko buku bernama The Last Bookstore. Manajer toko membenarkan bahwa Elisa datang membeli buku dan sempat bertanya-tanya tentang buku di sana sebelum kembali ke hotel, di mana jejaknya kemudian hilang sama sekali. Waktu terus berlalu dan Elisa sudah dinyatakan hilang selama 5 hari. Penyelidik mulai menduga bahwa Hotel Cecil memiliki kaitan besar dengan hilangnya Elisa. Hotel yang dibuka pada akhir tahun 1924 dengan biaya $1 juta ini memiliki sekitar 700 kamar. Namun, hotel ini bukanlah hotel yang mewah dan seiring runtuhnya ekonomi, kondisinya memburuk. Hotel ini kemudian dikenal sebagai tempat dengan berbagai masalah, mulai dari narkoba, perampokan, hingga prostitusi. Bahkan pernah menjadi tempat tinggal pembunuh berantai Richard Ramirez. Konferensi pers pun digelar pada 6 Februari 2013 dengan menghadirkan keluarga Elisa untuk meminta bantuan publik. Saat itu, polisi mengaku belum mendapatkan akses penuh ke CCTV hotel. Hotel Cecil terletak di kawasan Skid Row, salah satu daerah paling berbahaya di Amerika Serikat, dengan ribuan tunawisma dan tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya, polisi berhasil mengakses rekaman CCTV dan ditemukan video Elisa di dalam lift pada malam ia menghilang. Perilakunya terlihat sangat tidak biasa. Ia tampak menekan beberapa tombol, bersembunyi, mengintip keluar, dan melakukan gerakan aneh seolah menghindari seseorang. Dan rekaman itulah yang menjadi rekaman terakhirnya. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan, termasuk mengerahkan anjing pelacak dan menggeledah seluruh hotel hingga atap, namun tidak membuahkan hasil. Lalu setelah 2 minggu berlalu tanpa adanya petunjuk, video CCTV tersebut kemudian dirilis ke publik dan menjadi viral secara internasional. Banyak detektif internet mencoba membantu menyelidiki kasus ini. Diketahui bahwa Elisa menderita bipolar. Ia sempat ditempatkan di kamar bersama, tetapi dipindahkan karena perilakunya dianggap meresahkan tamu lain. Spekulasi pun bermunculan, termasuk dugaan pembunuhan, bunuh diri, hingga teori konspirasi. Setelah beberapa investigasi dilakukan dan tidak ada satupun jalan terang, beberapa waktu kemudian, tamu hotel yang bernama Santiago Lopez pada saat ingin menghidupkan keran air, tiba-tiba keran tersebut mengeluarkan air yang keruh dan berbau. Segera Santiago Lopez memeriksa tangki air di atap dan secara tidak sengaja menemukan jasad Elisa terapung di dalamnya dalam kondisi telanjang dan membusuk. Penemuan ini langsung menggemparkan publik. Hotel ditutup sementara dan para tamu dipindahkan. Dari hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda kekerasan fisik maupun seksual. Tidak ditemukan pula bukti penggunaan narkoba. Namun, hasil toksikologi menunjukkan adanya obat yang biasa digunakan untuk gangguan bipolar, dan diduga Elisa menghentikan konsumsi obatnya yang bisa memicu episode psikotik. Pada 21 Juni 2013, pihak berwenang menyatakan kematian Elisa sebagai kecelakaan akibat tenggelam, dengan gangguan bipolar sebagai faktor signifikan. Banyak yang tidak setuju dengan kesimpulan ini dan tetap mempercayai teori konspirasi. Seorang musisi bernama Morbid bahkan sempat dituduh tanpa bukti dan hidupnya hancur akibat tuduhan tersebut. Belakangan, keluarga Elisa
mengungkap bahwa ia memang memiliki riwayat untuk menghentikan obat yang menyebabkan delusi dan halusinasi itu. Gangguan bipolar tipe 1 yang dideritanya bisa memicu gejala psikotik berat. Diduga pada malam itu Elisa mengalami episode psikotik, merasa terancam oleh sesuatu yang tidak nyata. Lalu naik ke atap dan masuk ke tangki air. Ia kemungkinan membuka pakaiannya akibat hipotermia atau kebingungan mental sebelum akhirnya tenggelam. Elisa bukan bunuh diri, melainkan menjadi korban dari gangguan mental yang dideritanya. Pihak hotel menyatakan pintu akses atap telah dikunci dan dipasangi alarm. Namun kesaksian menyebutkan bahwa penutup tangki saat ditemukan dalam keadaan terbuka. Kini, Hotel Cecil telah berganti pemilik dan nilainya mencapai puluhan juta dolar. Dan sebagian lagi masih dalam tahap renovasi saat ini. Oke jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang misteri Hotel Cecil dan kematian Elisa Lam. Bagi kalian yang ingin menonton dokumenter lengkapnya, Netflix telah merilisnya dalam versi dokumenter lengkap. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.